Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Bagaimana teman-teman para pejuang anxiety ya? Bagaimana perkembangannya? Mudah-mudahan ya teman-teman para pejuang anxiety jauh membaik keadaannya ya. Amin. Itu dia. Ya, pejuang itu pejuang benar-benar melawan ya. Pejuang itu tidak mengeluh. Yang saya katakan pejuang anxiety adalah mereka yang melawan anxiety ya. Pejuang anxiety bukan yang mengeluh, bukan. Itu bukan pejuang namanya ya. Itu semangat untuk para pejuang anxiety ya. Semangat. Biarin saja teman-teman yang masih mengeluh anxiety, mengeluh sensasi, biarin saja. Pokoknya tetap semangat untuk teman-teman para pejuang anxiety ya. Semangat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan kepada teman-teman ya terkait anxiety. Itu saya di sini bukan orang medis dan saya bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Jadi saya akan memberikan pemahaman dan penjelasan menurut dari pengalaman saya sebagai mantan penderita anxiety ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi untuk para pejuang anxiety itu ya dibagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok pejuang anxiety ya. Kelompok yang pertama, mereka pejuang anxiety ya yang fokus mengobati anxiety-nya. Nah, terus untuk kelompok yang kedua ya, pejuang anxiety yang fokus mengobati lambung dan sensasi. Ya, itu dia teman-teman. Sebenarnya kan cuma dua kelompok itu aja teman-teman. Ada yang langsung sadar, paham, oh anxiety-nya yang diobatin. Ya, nah itulah orang-orang yang akan cepat sembuh. Nah, ada juga orang-orang kelompok yang fokus, oh saya berpikir sembuh dari anxiety, yang saya obati lambungnya, yang saya obati sensasinya. Ah, itu dia. Dua kelompok teman-teman. Hanya dua kelompok ya. Tapi di sini akan kelihatan mana yang lebih cepat sembuh ya. Kelihatan di sini, nanti saya akan jelaskan. Jadi gini teman-teman ya. Untuk kelompok yang pertama ya, kelompok pejuang anxiety ya, yang mereka fokus melatih melawan anxiety-nya ya, itu adalah di jalan yang benar. Mereka yang fokus mengobati anxiety-nya, mereka akan cepat sembuh. Ya, akan cepat sembuh. Itu tetap semangat teman-teman ya, kendalikan pikiranmu, kelola pikiranmu ya. Pikiran jangan mau teman-teman dibawa ke dunia penyakit ya. Fokus pikiran teman-teman, paksa ya, alihkan bagaimana caranya teman-teman. Pikiran teman-teman ada di dunia nyata, di dunia kehidupan. Jangan mau pikiran teman-teman dibawa ke dunia ilusi, hayalan ya. Dunia penyakit, dunia sensasi, dunia ketakutan, kecemasan, jangan mau. Paksa pikiran teman-teman ada di kehidupan. Ya, biarin aja, cuekin ya, cuekin. Alihkan terus. Bagaimana caranya teman-teman dengan caranya sendiri. Ya, intinya pengalihan. Ya, terus untuk teman-teman para pejuang anxiety yang fokus mengobati anxiety, kalahkan rasa takutmu. Tempat manapun yang menurutmu menakutkan, kamu datengin. Datengin, hampirin. Latih dan paksa teman-teman bisa bahagia di sana. Bisa percaya diri di sana, bisa nyaman di sana. Kalahkan rasa takutmu. Buktikan sama diri kamu, semua akan baik-baik saja. Ini semua hanya hayalan. Ya, ilusi pikiran. Pikiran yang menakuti diri sendiri. Percaya sama diri kamu, semua akan baik-baik saja. Makanya teman-teman buktikan sendiri. Ayo, tempat mana yang teman-teman takutkan, datengin. Kalahkan rasa takutmu.
Karena teman-teman, yang merampas kebahagiaanmu, yang merampas senangmu, ceriamu, percaya dirimu adalah rasa takutmu itu sendiri. Makanya buktikan ke diri kamu. Nah, untuk membuktikan dibutuhkan apa? Mental. Mental teman-teman. Makanya teman-teman tata mental teman-teman. Ya, dibutuhkan mental, nyali. Ya, harus semangat berjuang anxiety. Jangan mau kalah terus sama anxiety ya. Penyakit ini berat di awal. Berat di awal. Ya, pada saat teman-teman mau praktek, di situ berat-berat di awalnya di situ teman-teman. Setelah teman-teman coba melatih terus-menerus, setelah teman-teman berhasil mengalahkan rasa takutmu, di situ akan bahagia kamu, akan seneng kamu, akan nyaman kamu, akan percaya diri lagi kamu. Karena sembuh dari anxiety ya, itu tidak bisa dilihat teman-teman, tapi bisa dirasakan. Ya, terkait hati dan pikiranmu. Ya, semangat teman-teman ya. Pokoknya untuk pejuang anxiety ya, teman-teman tonton aja video saya sebelumnya ya. Itu dia. Nah, di sini sebenarnya yang akan saya lebih bahas lagi untuk kelompok pejuang anxiety yang fokus mengobati lambung dan fokus mengobati sensasi. Ya. Jadi di video kali ini sebenarnya yang mau saya bahas itu ya, untuk teman-teman di sini yang masih fokus mengobati lambung dan mengobati sensasi. Nah, jadi di sini teman-teman, mereka salah pemahaman. Ya, dia menyamakan ya. Mereka menyamakan ya, asam lambung dia itu seperti asam lambung tanpa kecemasan. Jadi dia cara mengobatinya seperti itu. Mereka mengobatinya seperti orang asam lambung tanpa kecemasan. Ya, makanya dia fokus ke lambung, fokus ke sensasi, fokus minum obat, fokus herbal, fokus terapi. Itu karena mereka bermindset ya, asam lambungnya tanpa kecemasan. Dia nggak menyadari ya bahwa dia ya asam lambungnya disertai kecemasan. Ya, itu dia nggak peka dan nggak sadar ya. Sebenarnya yang harus disembuhkan adalah kecemasannya, tapi dia memperlakukan seperti orang yang menyembuhkan asam lambung tanpa kecemasan. Mereka fokus terus kepada lambung, fokus aja sama sensasi ya, dengan alasan, Mas Andit kan lambung saya luka, Mas Andit, masa nggak diobatin ya kan? Mas Andit, sensasi ini tapi bener-bener saya rasakan loh, masa nggak diobatin? Itu dia. Itu mereka yang fokus mengobati lambung ya, mereka pasti ikhtiar ya, bagaimana caranya lambung bisa sembuh dengan cara minum obat herbal, obat medis, terapi kemana-mana, terus mantang makanan ya. Wah, setelah sudah terjun ke dunia mantang makanan, tanpa disadari psikis, mental, kejiwaanmu sedang digrogotin sama anxiety. Ya, setelah kamu mantang makanan, timbullah hak-hak kamu sebagai manusia hidup sudah dirampas. Sudah dirampas sama anxiety. Kebahagiaanmu terkait pola makan sudah dirampas. Teman-teman mantang makanan, ikhtiar biar bisa sembuh dari namanya penyakit ini ya. Karena teman-teman berpikir sembuh dari penyakit ini yang diobatin lambung. Wah, mantang terus makanan. Ya, dan akhirnya mereka takut sama makanan, mereka takut sama minuman. Ya, tanpa disadari perilaku, tingkah laku dia terhadap pola makan sudah tidak normal, aneh. Itu, tapi tetap keras kepala, fokus terus dia, mantang terus. Karena dia di saat dia udah mau bangkit, mau makan normal, dihantui rasa takut. Itu, akhirnya dia terpuruk, terbelenggu dia, nggak bisa berbuat apa-apa. Giliran mau makan pantangan ya kan, dihantui rasa takut. Dipaksa makan, sensasi muncul, menyerang. Nah, akhirnya makin takut. Akhirnya apa? Mantang lagi. Ya, mantang makanan, badan makin kurus, makin menderita. Ya, sembuh juga nggak percaya diri lagi, ketemu sama orang nggak percaya sama diri, nggak percaya diri lagi.
Ditanya sama orang, lu kurus amat lu sekarang, lu sakit lu, wah itu langsung drop mentalnya, kepikiran terus. Akhirnya pulang ke rumah nangis, cuma bisa nangis, mewek ya kan, langsung lebay, ngeluh, ya Allah, saya ini sakit apa, saya udah menderita ya Allah. Nah itu contoh orang yang cengeng dan manja, itu nggak bisa sembuh. Orang yang cengeng dan manja nggak akan bisa sembuh dari anxiety. Saya kasih tahu, semakin kamu cengeng, semakin kamu manja, semakin kamu disiksa sama anxiety. Dia nggak peduli siapa kamu. Ya, itu dia. Terus untuk teman-teman yang fokus ngobatin sensasi ya, wah di otaknya dia itu yang dipikirin sensasi aja. Keseharian tuh otaknya cuma mikirin sensasi aja otaknya. Ya, bagaimana caranya nih bisa sembuh sensasinya? Ya, fokus dia ngobatin. Oke lah, sensasi A sembuh, muncul sensasi B. Fokus lagi dia ngobatin sensasi B. Oke, sembuh, muncul sensasi C. Fokus lagi dia ngobatin C. Oke, sembuh, muncul sensasi D. Terus menerus, cuma dibodohi dia sama anxiety. Ya, dibodohi dia, dikerjain dia. Jadi hidupnya dia cuma untuk fokus mengobati sensasi aja. Ya, jadi sensitif. Orang anxiety yang fokus mengobati sensasi jadi sensitif. Hal kecil yang dirasakan di badannya dipikirin, dibesar-besarkan. Ya, mulai nggak normal dia, mentalnya udah mulai nggak normal, nggak sadar dia. Ya, kasihan saya sebenarnya sama kelompok yang fokus mengobati lambung dan sensasi itu. Sebenarnya saya kasihan. Semua video saya sudah saya jelaskan, saya berikan pemahaman. Tapi untuk kelompok orang yang fokus mengobati lambung dan sensasi itu nggak akan pernah paham dan nggak akan pernah mengerti. Susah. Orang yang seperti kelompok yang seperti ini mau dinasihatin, ya mau dikasih pemahaman, nggak akan mengerti karena kalah dengan rasa takutnya, karena mereka nggak punya mental. Mereka berpikir sembuh dari anxiety diobatin lambungnya, sensasinya, ya, dan dia berharap sembuh dari anxiety bisa instan dengan obat. Ya, dia nggak tahu betapa sulitnya sembuh dari anxiety. Ya, sembuh dari anxiety harus bertarung kita. Diri kita harus bertarung dengan diri kita sendiri. Musuh kita tuh tahu. Kita takut, kita ragu-ragu, kita yakin tuh diri kita tahu. Musuh kita tahu. Luar biasa berat teman-teman. Ya, teman-teman yang kelompok fokus mengobati anxiety itu mereka berjuang penuh dengan air mata. Lah teman-teman di sini kelompok yang fokus ngobatin lambung ya, berjuang, menangis, untuk mengeluh. Beda teman-teman, jangan ngiri sama teman-teman yang pejuang fokus ngobatin anxiety. Ya, karena dia sadar teman-teman, asam lambung dia yang berlebih disebabkan oleh kecemasannya. Makanya fokus dia mengobati kecemasannya, mengobati anxiety-nya terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Itu aja susah teman-teman. Susah. Nggak gampang. Lah teman-teman di sini yang kelompok fokus ngobatin lambung sama sensasi, jauh kemana-mana teman-teman. Apalagi teman-teman ya masih fokus ngobrol yang ngebahas sensasi, telepon-teleponan sesama penderita anxiety, ngebahas sensasi, ngebahas anxiety. Ya, ujung-ujungnya berdoa bersama, ya Allah, mudah-mudahan kita berdua cepat sembuh ya Allah ya. Kita udah menderita, mudah-mudahan penyakit kita cepat disembuhkan. Itu ujung-ujungnya doa bersama. Udah jelas dia anxiety, sama-sama anxiety. Dia nggak sadar hidupnya dia sudah dibawa ke dunia penyakit. Jadi asik sendiri di dunia penyakit. Sehingga dia lupa dengan kehidupan nyata, dunia nyata. Ya, itu. Ayo dong teman-teman. Ya, ini kan dua kelompok ini dia. Dua kelompok. Yang pertama ini kelompok fokus ngobati anxiety. Karena dia sadar asam lambung berlebihnya itu disebabkan oleh anxiety-nya. Ini kelompok kedua ya, mereka berpikir asam lambungnya itu berlebih disebabkan dari lambungnya. Ya, disebabkan dari pola makannya. Itu dua hal aja. Mereka berpikir
Asam lambungnya dia berpikirnya mengobatinya itu seperti halnya asam lambung tanpa kecemasan. Itu, tapi dia nggak sadar kalau dia itu anxiety. Ya, ayo teman-teman, itu masih ada kesempatan untuk teman-teman putar balik, gabung sama kelompok yang fokus mengobati anxiety. Masih ada kesempatan, nggak ada kata terlambat. Untuk bangkit tuh nggak ada kata terlambat. Ayo yang fokus ngobatin lambung, ngobatin sensasi, ayo teman-teman gabung sama kita ini yang fokus ngobatin anxiety. Jangan keras kepala teman-teman, ngobatin lambung terus, ngobatin sensasi terus, cari obat kemana-mana terus. Ya, jangan. Saya katakan nggak ada satupun orang yang bisa ngobatin kamu, nggak ada satupun obat yang bisa ngobatin kamu. Yang bisa ngobatin kamu adalah dirimu sendiri. Itu mau sembuh ya. Untuk mengobati anxiety dibutuhkan mental yang kuat, semangat yang kuat, tekad yang kuat. Pergunakan air matamu ini untuk melawan. Jangan kamu pergunakan air matamu untuk mengeluh. Semakin kamu mengeluh ya, semakin kamu disiksa, dibikin menderita sama anxiety. Nggak peduli dia sama kamu, nggak peduli. Ya, udah teman-teman, sadar dong. Itu, jadi teman-teman harus sadar asam lambung teman-teman berlebih disebabkan oleh anxiety-nya. Teman-teman ini asam lambung disertai kecemasan. Obati dulu kecemasanmu. Nanti kalau kecemasanmu sudah normal, asam lambungmu juga akan normal. Dan lambungmu yang sudah terluka itu akan meregenerasi sendiri lukanya. Nggak harus teman-teman obati, enggak. Itu. Sebenarnya dua kelompok ini aja sebenarnya kan. Itu. Ayo semangat teman-teman. Saya yakinlah tetap saya berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan untuk teman-teman yang masih belum sadar, biar cepat sadar, biar cepat bahagia, biar bisa seneng, bisa percaya diri lagi, biar tahu nih teman-teman. Saya ajak, teman-teman, ayo kamu jangan ada di dunia penyakit terus, ayo sini, kamu harus ada di dunia kehidupan, dunia nyata. Dunia kita ini indah ya kan. Kamu harus mikir, kamu jangan mikirin penyakit mulu. Kamu pikirin itu anakmu, kamu pikirin orang tuamu, kamu pikirin pasanganmu. Ya, jangan arogan kamu. Jangan maunya menang sendiri, mikirin diri sendiri, mikirin penyakit terus. Ya, kapan kamu terakhir bahagian orang tuamu? Kapan kamu terakhir bahagian anak istrimu? Kamu pikirin gak mereka? Apa kamu pikirin masa depan anakmu? Enggak, kalah sama anxiety. Ya, kalah, kamu lebih sayang memikirkan penyakit dibandingkan kamu memikirkan anak. Ayo teman-teman, gak ada kata terlambat, gak ada. Ya, semakin teman-teman fokus terus ngobatin lambung, teman-teman akan semakin tersesat jauh. Semakin teman-teman tersesat jauh, mental teman-teman semakin akan terpuruk, semakin akan down, semakin terpuruk teman-teman. Semakin berat nanti teman-teman putar baliknya. Ayo teman-teman putar balik, fokus obatin anxiety-nya. Karena mau sembuh dari yang namanya anxiety, obati anxiety-nya. Terkait psikis, mental, dan kejiwa, kamu harus bisa memperlakukan diri kamu seperti kamu yang dulu. Senormal mungkin, selayaknya manusia hidup. Ya, jangan kamu memperlakukan diri kamu seperti orang tidak normal. Ya, hidup rasanya mati, tau nggak? Ya, amit-amit teman-teman. Kalau saya dulu tuh ya, walaupun saya dulu pernah terpuruk, tapi saya bangkit teman-teman. Daripada saya hidup rasanya kayak orang mati, lebih baik mati sekalian, saya bilang. Saya tantang itu, penyakit itu. Apa yang bikin saya mati? Saya tantang. Karena ini semua terkait ilusi hayalan teman-teman. Makanya teman-teman harus punya mental yang kuat, keyakinan yang kuat, tekad yang kuat untuk membuktikan ke diri teman-teman bahwa ini cuma ilusi, hayalan. Kita cuma dibodohi sama anxiety. Ya, sadar nggak teman-teman yang dulunya ya periang, ceria, ya, terus pemberani, kena anxiety, jadi ciut, penakut. Ya, itu.
Tapi fokus teman-teman ngobatin lambung, fokus ngobatin sensasi. Bukannya teman-teman fokus ngobatin gimana caranya biar pemberani lagi, periang lagi, ceria lagi. Nggak fokus. Itu. Ayo teman-teman ya. Ya mohon maaf teman-teman, saya di sini berbicara agak keras biar teman-teman itu cepat sadar, teman-teman bisa putar balik. Ayo kita fokus sama-sama, kita fokus ngobatin anxiety-nya, ya. Itu dia, nggak ada kata terlambat, ya. Dan untuk teman-teman, untuk kelompok yang pejuang anxiety, fokus mengobati anxiety-nya, harus tetap semangat teman-teman. Kalian ada di jalan yang benar. Ya, kesembuhan ada di depan mata, ya, di depan mata. Rintangan kalian hadapi, kendala-kendala kalian hadapi, ya, untuk mencapai kesembuhan, ya. Indah teman-teman, indah. Itu loh, kamu harus ingat keluargamu, orang tuamu, mereka sayang sama kamu. Kalau emang kamu sayang dengan mereka, buktikan kalau kamu bisa mengalahkan anxiety. Bahagiakan dia kembali, ya. Semangat teman-teman. Saya nggak bisa ngobatin, saya cuma bisa memotivasi, menyemangatin teman-teman dengan cara seperti ini. Saya cuma bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Menyemangati teman-teman, memotivasi teman-teman, membangkitkan mental teman-teman. Ya, dan sepenuhnya bisa sembuh dari anxiety tergantung teman-teman sendiri. Ya, semangat ya, semangat teman-teman. Baik, video kali ini cukup saya rasa ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ya. Mohon dimaafkan. Video kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.